Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sokani, saya Ahmad Kodin, saya Muhammad Rohani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Guru pembimbing yaitu Hadis SE yang disusun oleh saya sendiri, Rohani dan Saukani Hadiri. Kelas 9A SMP Nasatul Tulab, tahun pelajaran 2021-2022. Kata pengantarnya yaitu puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atau segala limpahan rahmat wilayah taufik dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi kalian dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Oke, langsung saja pendahuluan. Latar belakang. Sejarah Indonesia penuh dengan perjuangan menentang penjajahan. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia merupakan rangkaian peristiwa panjang yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang berdasarkan nasionalisme. Semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh komponen bangsa kita didasarkan pada kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang dimiliki oleh setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan persamaan derajat, harkat dan martabat, serta hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Proklamasi adalah puncak dari kemerdekaan, puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan belenggu penjajahan sejak bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya, harapan untuk merdeka terwujud dengan tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahirlah Indonesia menjadi suatu negara dan bangsa yang merdeka. Kekosongan kekuasaan yang dialami bangsa Indonesia ketika kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya adalah sebuah awal terjadinya proklamasi. Namun, luasnya wilayah Indonesia dan kurangnya sarana komunikasi menjadi sebuah persoalan dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan. Hal inilah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Belanda dalam upaya ingin mengambil kembali kekuasaan terhadap Indonesia. Tahun 1945 sampai 1949 merupakan momen krusial bagi perjuangan bangsa Indonesia. Momen krusial yang dimaksud di sini adalah perang secara fisik. Hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan yang luar biasa. Banyak semboyan-semboyan heroik yang dibuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang misalnya seperti sekali merdeka tetap merdeka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah, merdeka atau mati, imperialisme butuh hell. Situasi perjuangan semakin meningkat setelah sekutu yang dipimpin Kennedy mengeluarkan maklumat yang berisikan larangan memegang senjata kepada bangsa Indonesia dan harus menyerahkan kepada Inggris. Maklumat itu akhirnya mengakibatkan meletuslah berbagai bentrok fisik antara pemuda Republik dengan pasukan sekutu atau lincah yang mengakibatkan kota Medan tidak kondusif lagi. Akhirnya lembaga pemerintah dipindahkan ke Pematang Siantar. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Saukani Hadiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang boleh. Selain itu, setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan dukungan oleh pihak Inggris. Belanda melakukan penyerangan terhadap negara Indonesia sehingga muncul agresi militer yang pertama dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggadati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Oleh karena itu, pada tanggal 27 di 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Adapun tujuan dari agresi militer ini meliputi bidang politik bertujuan untuk mengepung wilayah ibu kota Indonesia dan menghilangkan de facto Republik Indonesia dengan menghapus kedaulatan Indonesia dari bidang ekonomi bertujuan
hasil pangan, pertambangan, dan perkebunan. Selanjutnya, dari militer bertujuan menghapus dan menghancurkan TNI dari Indonesia. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia memunculkan musuh negara-negara Liga Arab terhadap Belanda. Dengan demikian, kedudukan Republik Indonesia di Timur Tengah secara politik meningkat. Dewan Keamanan PBB pun ikut campur dalam masalah ini dan membentuk Komisi 3 negara untuk menyelesaikan konflik ini melalui serangkaian perundingan seperti perundingan Treville dan perundingan Kaliurang. Akan tetapi perundingan tersebut tetap tidak diindahkan oleh Belanda. Kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia. Melalui jalan perundingan menyebabkan Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Republik Indonesia. Oleh karena itu, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua datang belakangi oleh ketidakpuasan terhadap mereka. Perjanjian Treville yang telah disepakati, mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia. Akan tetapi, pembentukan pemerintah federal itu tidak terwujud pada tanggal 23 Desember 1948. Pemerintah darurat RI mengirimkan perintah kepada wakil RI PBB untuk menyampaikan bahwa pemerintah RI bersedia untuk penghentian peperangan dan mengadakan perundingan. Namun, Belanda tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 untuk menghentikan perang. Mereka pula meyakini bahwa Indonesia telah hilang, akan tetapi TNI dan rakyat melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 untuk membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan apakah perjanjian itu merugikan Indonesia? Yang kedua, apa saja peran internasional PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia Belanda? Yang ketiga, bagaimana peranan konferensi Asia dan siapa saja peserta konferensi Asia? Yang keempat, apa itu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi? Oke, yang bab 2 akan dijelaskan oleh Muhammad Rohani. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara, yaitu bab 2 itu pembahasan. Satu, karena Belanda punya penafsiran lain terhadap kesepakatan Linggarjati 20 Juli 1947, Van Gogh menyatakan Belanda tak lagi terikat perjanjian Linggarjati. Sehari kemudian, Belanda secara serentak melancarkan agresi militer yang pertama di berbagai wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan perjanjian Linggarjati merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menyempit menjadi Jawa, Sumatera, dan Madura. Bertujuan untuk mengepung wilayah ibu kota Indonesia dan menghilangkan de facto Republik Indonesia dengan menghapus kedaulatan Indonesia. Dari bidang ekonomi, bertujuan ingin menguasai sebagian wilayah Jawa dan Sumatera yang merupakan penghasil pangan, pertambangan, dan perkebunan. Selanjutnya, dari militer bertujuan menghapus dan menghancurkan TNI dari Indonesia. Yang kedua yaitu PBB menyarankan agar Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan terkait dengan penyelesaian konflik akibat kedatangan Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi 3 Negara, yaitu KTN, yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Selain membentuk KTN, Dewan Keamanan PBB juga mengadakan agenda sidang untuk membahas konflik antara Indonesia-Belanda. Sidang tersebut dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, Indonesia mengirimkan 5 perwakilan, yaitu Abu Salim, Sultan Syahrir, Sumitro Jojo Hadi Kusumo, dan LN Pala untuk menghimpun dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Meski Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan beberapa resolusi dan upaya penyelesaian konflik, Belanda tetap bersikeras untuk melakukan agresi militer Belanda II. Sikap keras kepala dari Belanda tersebut menyebabkan PBB mengambil sikap tegas. PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia, yaitu UNCR, untuk menghentikan sengketa Indonesia Belanda. PBB juga menuntut pemerintah Belanda untuk melakukan penyerahan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia
sebelum 1 Juli 1950. Yang ketiga, Konferensi Asia pada 1949. Negara-negara di Asia turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda pasca agresi militer Belanda II pada 1948. India mengajak negara-negara di Asia untuk ambil peran dalam meredakan konflik antara Indonesia dan Belanda dengan mengadakan Konferensi Asia pada tahun 20 sampai 25 Januari 1949 di New Delhi. Konferensi tersebut diprakarsai oleh Perdana Menteri India. Berikut merupakan peserta Konferensi Asia 1949. Negara Arab: Mesir, Saudi Arabia, Irak, Iran, Yaman, Afghanistan, Lebanon, dan Suriah. Negara Asia Tengah dan Timur: Cina, yaitu Cina dan Mongolia. Negara Asia Selatan yaitu India, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Negara Asia Tenggara yaitu Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Negara dari luar Asia yaitu Ethiopia, Australia, dan New Zealand. Resolusi dari konferensi tersebut mengenai masalah Indonesia sebagai berikut: pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembentukan pemerintah interim yang memiliki kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Yang keempat, perjuangan para pahlawan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yakni perjuangan fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan mengandalkan kontak senjata, sementara perjuangan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Disebutkan bahwa perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Selain itu, biasanya perjuangan fisik dapat menimbulkan banyak korban yang berjatuhan, seperti contoh pertempuran 10 November 1945 dan Palangan Ambarawa. Yang berikutnya itu bab ketiga, yaitu kebentuk, yang akan dilanjutkan oleh saudara. Bab 3 yaitu untuk kesimpulannya, yaitu berita proklamasi yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak serentak diketahui oleh setiap daerah. Di Pematang Siantar, hal itu baru diketahui pada bulan September. Setelah kemerdekaan Indonesia tidak membuat perjuangan rakyat telah berakhir karena Belanda telah kembali untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Pematang Siantar terjadi peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu peristiwa Siantar Hotel 15 Oktober 1945 yang berakhir dengan kemenangan pihak rakyat Pematang Siantar. Akibat teror dan serangan yang dilakukan Belanda dan lincah di Medan dan setelah terjadinya revolusi sosial Maret, maka ibu kota Sumatera dipindahkan ke Pematang Siantar pada bulan April. Di Pematang Siantar, roda pemerintah Sumatera baru dijalankan dengan memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat Sumatera dan mencetak uang sendiri, yaitu URIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera, yang dikenal dengan uang Siantar. Sarannya yaitu kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia tidak dengan mudah diperoleh, namun butuh perjuangan dan pengorbanan yang besar dari para pejuang. Pematang Siantar memiliki peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diharapkan agar lebih memasyarakatkan peristiwa ini kepada masyarakat, karena umumnya agar lebih memasyarakatkan, senantiasa mengacu kepada beberapa peristiwa penting lainnya yang ada di Pulau Jawa. Ini dapat diperhatikan di beberapa literatur yang ada, biasanya mengambil referensi dari Pulau Jawa saja, sehingga perlu adanya pemikiran yang berwenang dalam hal pemerintah daerah untuk membahas permasalahan seperti ini. Itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.